Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurulillah. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubin. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah mengawali pertemuan kita dalam majlis ilmu ini setelah lebih kurang 2 bulan kita istirahat. Mudah-mudahan Ramadan yang kita lewati yang lalu, tarawih kita, puasa kita, baca Quran kita, insya-Allah semua diterima oleh Allah SWT dengan nilai ibadah. Amin. Salawat dan salam tak lupa marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, saya rasa tidak ada kata terlambat untuk kita saling memaafkan. Barangkali ada kesalahan tak sengaja atau sengaja yang dilakukan, maka saya dengan segala kerendahan hati menuntut kemaafan agar kita betul-betul kembali fitrah. Sebab Allah tidak akan memaafkan dosa seorang hamba dengan hamba yang lain kecuali hamba itu minta maaf. Jadi dosa kita dengan Allah, insya Allah Allah ampunkan. Tapi dosa kita dengan sesama manusia itu Allah tak akan mengampunkan. Bukan Allah tak boleh, dan jangan katakan tak boleh. Allah tak mau. Kalau tak boleh, boleh. Malaysia boleh, takkan Allah tak boleh. Apa cerita? Jadi dia tak mau. Karena itu menyangkut hak manusia. Jadi Allah menghormati hak kita sebagai manusia, maka dia tidak mau mengampunkan kecuali kita manusia minta ampun dengan dia. Itu. Baik. Saya ingin menjelaskan apa malam ini sebagai pembukaan. Kita berharap dan semua berharap supaya Ramadan kita diterima Allah dengan nilai ibadah, puasa kita diterima oleh Allah, tarawih kita diterima Allah, bacaan Quran kita diterima Allah, sedekah kita diterima Allah. Maka kita harus meneliti 2 perkara ini. Penting sekali 2 perkara ini. Pertama, apakah silaturahim kita bulan Syawal ini ada yang putus atau tidak? Itu masih problem ini. Kita puasa betul, kita tarawih betul, baca Quran betul, tapi silaturahim putus. Ini mengganggu betul ini, sangat mengganggu. Jadi saya akan cerita dulu sebuah peristiwa. Jamaah yang berbahagia, pernah satu hari Rasulullah SAW bersama para sahabat, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, wahai sahabat, barang siapa di antara kamu ada yang putus silaturahim, tolong tinggalkan majlis ini. Nabi cakap macam itu. Siapa di antara kamu ada yang putus silaturahimnya, maka tinggalkan majlis ini. Sahabat diam.
Dia sampai Nabi mengucapkan 3 kali. Karena dah 3 kali, tentu ada sesuatu yang penting ini. Maka ada seorang laki-laki berdiri lalu pergi. Nabi tengok saja, lihat saja. Tak lama kemudian laki-laki yang tadi pergi, datang balik dan duduk dalam majlis itu. Nabi perhatikan saja. Nah, setelah nasihat selesai, sahabat sudah mulai meninggalkan tempat. Laki-laki ini nak balik, nak pergi. Nabi panggil laki-laki itu, sini sekejap. Ada apa ya Rasulullah? Begini, saya mohon maaf, batuk sikit. Tadi masa saya cakap, siapa yang putuskan tali silaturahim, tolong tinggalkan majlis ini. Nah, saya tengok tadi awak yang pergi. Ada apa? Maka laki-laki itu menjelaskan, ya Rasulullah, mungkin kalau sekali kau cakap, ya bahasa mudahnya, aku buat je, buat tak faham, buat tak dengar sekali. Tapi engkau dah sound 2-3 kali, engkau dah sebut 2-3 kali, aku macam tak sedap hati lah. Karena saya dengan makcik saya memang dah putus silaturahim lama, dah ada hal sikit lah. Nah, karena engkau cakap macam itu, aku teringat dengan makcik aku yang sudah putus silaturahim. Makanya saya pergi cari dia tadi, jumpa, dan saya dah minta maaf dengan dia, dan dia pun dah maafkan saya, ya Rasulullah. Dan saya senang sekarang ini, pasal saya balik sini. Maka Nabi mengatakan apa? Sesungguhnya dalam satu majlis, malaikat rahmat tidak akan turun membawa rahmat Allah apabila di dalam majlis itu ada orang yang putuskan tali silaturahim. Ini persoalannya. Ini penting saya sampaikan. Jadi malaikat rahmat tidak turun membawa rahmat Allah. Kenapa? Karena ada orang yang di situ silaturahimnya putus. Okey. Cuba bayangkan dalam sebuah rumah tangga, entah suami, entah isteri, entah siapa yang menghuni dalam rumah tangga itu, ada silaturahim yang putus. Salah satu di antara mereka ada silaturahim yang putus. Bagaimana dengan malaikat rahmat? Dia takkan turun. Jamaah jangan anggap enteng, jangan anggap ringan soal rahmat Allah. Jangan, saya katakan, jangan anggap ringan. Saya kasih contoh. Saya mohon maaf betul ni, mungkin banyak makan kuih raya ni. Terlalu banyak makan kuih raya. Jangan anggap remeh tentang rahmat Allah. Pertama, saya jelaskan, seseorang itu akan diampunkan oleh Allah berdasarkan rahmat Allah dulu. Kalau dia dapat rahmat Allah, insya Allah dia diampunkan. Kalau rahmat Allah dia tidak dapat, macam mana pun Allah tidak akan ampunkan dia. Karena dasar Allah mengampunkan seseorang karena rahmat Allah. Itu satu. Jadi bayangkan kerugiannya. Okey. Ketika silaturahim putus, rahmat Allah tidak dapat, maka apa yang terjadi? Hidayah Allah tidak akan dapat. Kenapa? Orang itu akan dapat hidayah ketika rahmat Allah ada sama dia. Yang ketiga, orang ini tidak akan ada nilai kebaikan dengan dia, nilai amal. Kenapa? Kan dalam surah An-Nur 21. Silakan rujuk An-Nur 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan fadilahku, rahmatku, kata Allah, tidak ada orang yang bersih selama-lamanya. Bahawa kita boleh jadi baik, bahawa kita boleh duduk di sini di majlis ilmu,
itu semua atas rahmat Allah. Saya tidak ingin mengatakan siapa-siapa. Ada orang lepas solat dia cabut, lebih senang berbual di luar masjid. Banyak itu, saya tidak ingin, tapi itulah realiti. Dan saya tidak ingin menyalahkan orang sebenarnya. Tapi itu, ketika rahmat Allah turun, tidak kira lah ustaz siapa pun, tapi ada fadilah di situ, menuntut ilmu. Selagi orang itu berada di majlis ilmu, selagi itulah dia akan diampunkan oleh Allah. Nah, ustaz, saya buat kajian sekejap, buat sebuah soalan. Dia solat ustaz, dia solat, dia puasa ustaz, dia mengaji ustaz, dan dia baca Quran ustaz, tapi silaturahim putus, dan dia tidak tegur sapa dengan kawan itu yang putus silaturahim dah lebih 3 hari. Jadi jangan anggap remeh, jangan anggap ringan, jangan anggap enteng ini silaturahim ini. Sholat bagus, baca Quran, tasbih, tetapi silaturahim putus. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi, hadis yang panjang tapi yang penting saya sampaikan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsatun laysat lahum salatun. Ada 5 golongan, 5 kelompok manusia yang tidak diterima solatnya. Saya ulang balik, ada 5 kelompok manusia yang tidak diterima solatnya, ya. Laysat lahum salatun, tidak diterima, bukan tidak sah, dipahamkan, bukan tidak sah, tidak diterima. Karena diterima atau tidak atau ditolak itu hak Allah itu. Kalau sah itu kan ada hukum. Dalam kaedah fikih dikatakan, selalu saya sampaikan, apabila cukup syarat dan rukunnya maka sahlah ibadah itu. Kalau tak cukup syarat dan rukunnya maka batal ibadah itu. Itu kaedah fikih. Tapi saya tidak, dalam hadis ini bukan cakap soal sah atau batal. Allah tak terima walaupun sah. Dan siapa di antaranya? Di antaranya wal musarrim. Apa itu al musarrim? Maka Nabi katakan, allazi la yukallimu akhahu fawqa salasati ayyam. Al-musarrim ialah mereka yang tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya sesama Islam lebih dari 3 hari. Jadi kalau dia puasa, dia baca Quran, bahkan dia haji pun, tapi kalau tak tegur sapa macam mana? Lebih dari 3 hari, solatnya ditolak. Nah, persoalannya, kalau solatnya ditolak, bagaimana amal yang lain? Ini problem kan? Ya kan? Jadi jangan anggap remeh. Problem ini besar, the big problem ini. Jangan anggap remeh. Ini kita ini kadang-kadang anggap biasa. Jangan. Kita cuba tajamkan sedikit. Ketika solatnya ditolak, ketika solatnya tak diterima Allah, bagaimana nasib ibadah yang lain? Dalam sebuah hadis yang selalu kita dengar, awal yuhasabu abdun yaumal qiyamah solat, bahwa yang pertama Allah tanya di akhirat pada diri seorang hamba itu solat. Iza saluhat saluhat sairu amalu, wa iza fasadat fasadat sairu amalu. Kalau solatnya diterima maka yang lain diterima, kalau solatnya ditolak maka yang lain ditolak. Nah, orang yang memutuskan tali silaturahim, orang yang tidak mau berkata-kata lebih dari 3 hari sesama saudaranya keluarga Islam,
Allah tolak solatnya. Nah, bila Allah tolak solatnya, maka ibadah yang lain kena tolak. Itu pun problem. Problem yang lain apa? Semua kita, saya kira saya, Pak Imam, Tuan Haji, semua kita lah yang hadir malam ini sangat berkeinginan mati husnul khatimah. Betul kan? Sangat berkeinginan, dan kita berdoa, Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, tutuplah umurku, tutuplah usiaku ini dengan sebaik-baik akhirat, jangan tutup dengan seburuk-buruk akhirat. Nah, ketika silaturahim orang itu putus, bila orang itu tak tegur sapa dengan orang lain lebih dari 3 hari, berarti dia bermaksiat pada Allah. Betul? Betul kan? Berarti dia bermaksiat kepada Allah. Dan ketika dia mati, silaturahimnya putus, dia tidak tegur sapa. Apakah dia mati dalam baik? Tidak. Dia mati dalam keadaan bermaksiat, maka matinya su'ul khatimah. Titik. Ini kita harus paham. Jadi jangan anggap remeh. Aku tak tegur dia pun hidup. Apa? Ini bro, bukan soal hidup nih. Aku tak tegur dia pun makan. Kau nak makan pergi kedai mama tu ada. Ini bukan soal makan, soal hidup, soal amal. Banyak hal lah. Soal mati nanti. Okey, saya akan tajamkan sikit. Ketika silaturahim orang itu putus, maka rahmat Allah tidak turun pada dia. Artinya dia tidak mendapat rahmat Allah. Lalu kalau dia mati, bagaimana? Kita cakap kembali ke rahmatullah, padahal dia silaturahim putus. Bagaimana? Ayo, Ahmad Ispu cakap, ya kan? Okey, saya nak tanya dulu, ya kan? Kalau Ahmad Ispu cakap, tadi hadis mengatakan orang yang putus silaturahim tidak mendapat rahmat Allah. Lalu kalau dia mati, apakah dia kembali ke rahmatullah? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak mendapat rahmat Allah. Jadi jamaah yang berbahagia, cukup dahsyat efek, cukup dahsyat akibat dari silaturahim yang putus, dari tak tegur sapa lebih dari 3 hari. Pertama, satu, amalnya ditolak. Jemaah, saya kasih tahu contoh sajalah. Ketika kita solat kita itu baik, tapi kena silaturahim putus, tak tegur sapa lebih dari 3 hari, maka tak ada nilai dia di situ, kerana ada yang dilanggar. Bagaimana perasaan jemaah? Saya kasih contoh lebih senang. Kita menghadapi raja sekarang, lalu kita berikan sebuah kotak kepada raja. Biasanya kalau kotak yang akan dipersembahkan kepada raja, isinya apa? Emas, ya kan? Berlian, intan, duit lah katakan. Tak mungkinlah isi kotak itu benda kotor, ya kan? Pasti benda berharga. Kenapa? Akan dipersembahkan kepada raja. Okey, raja happy. Raja pasti happy dapat hadiah dari seorang rakyat jelata, emas, intan, berlian. Tapi alangkah marahnya raja ketika kotak itu dibuka, tidak ada isi intan berlian, yang ada kosong melompong dan ada barang busuk di dalamnya. Saya ingin bertanya, bagaimana kira-kira sikap sang raja? Ya kan? Di dalam kotak itu tidak ada isi apa-apa, bahkan diisi dengan barang busuk. Saya sangat yakin raja pasti murka.
Betul. Sekarang kita solat itu bagaikan mempersembahkan sesuatu kepada Allah, tapi kerana solatnya ditolak, kerana dia melanggar aturan Allah, maka sama saja memberikan sebuah kotak yang berisi kotoran. Allah pasti marah. Jemaah yang berbahagia, ketika orang itu silaturahimnya putus, apakah orang ini masuk surga? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena orang itu masuk surga dasarnya rahmat Allah. Kan begitu. Orang itu boleh masuk surga karena rahmat Allah. Dia tak dapat rahmat Allah. Ini kan problem. Lalu dalam hadis dikatakan apa? La yadkhuluna jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Bayangkan. Apakah kalau dia mati dia boleh jawab soalan luka nakir? Tidak boleh jawab. Kenapa? Karena solatnya tidak ada manfaat. Jadi banyak problem saya katakan ini. Sangat banyak problem. Lalu dikaji. Ya. Amalnya ditolak, matinya su'ul khatimah, apalagi itu tidak masuk surga. Oleh karena itu, jemaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita untuk melihat firman Allah surat An-Nisa ayat 1. Okey. Apakah ayat An-Nisa ini mampu melunturkan kesombongan kita? Sebenarnya orang yang tak mau tegur siapa itu kan sombong. Dia bukan tak tahu salah, tahu apa. Cakap dari dia, kau tahu tak dosa? Tahu dia. Saya tanya, awak tak tegur siapa ni, tahu tak dosa? Tahu. Asal tak tegur dia, buat apa kau tegur dia? Ya kan? Tapi kata ustaz tu solat tak terima lah. Ustaz tu cakap dia benda yang tahu dia marah ustaz lagi. Ustaz tu cakap benda dia bla 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 bla. Tapi Nabi cakap itu hadis sahih kata saya. Dia beri soal gitu. Pasti saya kata itulah dia. Sebenarnya inilah al-kibri, bentuk kesombongan. Iblis tu nasihat macam mana pun dia tidak akan pernah mendengar nasihat. Itu iblis. Nah, orang ini sudah terjangkit penyakit iblis, namanya sombong. Orang kalau sombong tidak akan pernah menerima nasihat. Di dalam kitab Nasaihul Ibad itu dijelaskan, di mana Sufyan As-Sauri berkata, punca segala maksiat ini dua. Satu sombong, dua syahwat. Sombong dari iblis, syahwat daripada Adam alaihissalam. Tetapi kalau dari Nabi Adam syahwat masih boleh diajak baik, masih boleh diajak bertaubat. Tapi kalau dari sombong, kibri min syaitan, daripada syaitan, no, tidak boleh dan tidak mau diajak baik, itu syaitan. Iblis itu tahu kalau tidak sujud itu melanggar aturan Allah. Dia tahu dia bersalah. Tanyalah orang ini, kau tahu tak silaturahim putus itu soal atau tahu? Kau tak bercakap, aku tahulah. Tahu apa? Kau tahu tak tegur siapa lebih dari 3 hari itu dosa tau? Dah lama aku tahulah. Tak payah cakap, aku tahu. Asal kau tegur dia, aku punya masalah. Aku punya hal lah. Tapi kau tak takut neraka ke? Bukan aku seorang masuk, ramai masuk apa? Ya, betul dia. Bukan aku seorang masuk, ramai masuk. Kenapa kau takut? Tapi kau tegur dia, tidak, aku lain. Kalau aku dah benci betul lah. Tak payah. Kita nasihat baik-baik, nanti dia jumpa kawan dia apa? Nyampah aku tengok dia sibuk kepo sangat nak urus kita apa, masuk surga, aku masuk neraka. Kau nak masuk surga, masuklah. Kau nak sibuk aku masuk neraka, pasal marah dia.
kita beri nasihat,